Buat kamu yang baru klik channel ini, tidak ada salahnya untuk menekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Jakarta memasuki periode puncak penambahan kasus COVID-19 pasca libur panjang Natal dan Tahun Baru 2021 yang terhitung mulai 17 Januari 31 Januari 2021. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktopia mengatakan, periode tersebut sesuai dengan prediksi 2 pekan setelah libur terakhir. Pada 20 Januari saja, kasus COVID-19 mencatat angka kasus baru harian tertinggi selama pandemi, yaitu 3.786 kasus. Lonjakan kasus tersebut memberi peringatan agar masyarakat waspada, khususnya klaster keluarga yang menjadi tempat penyebaran COVID-19 paling cepat dari efek libur panjang. Perlu diwaspadai adanya peningkatan pada klaster keluarga, tutur Dwi. Kewaspadaan tersebut bukan tanpa alasan. Dwi mengatakan, klaster keluarga menjadi penyumbang penularan tercepat dalam 2 pekan terakhir, mencapai 44%. Tercatat 3-17 Januari 2021 pada 44 klaster keluarga dengan 1.241 kasus positif COVID-19 di Jakarta. Temuan klaster tersebut mayoritas melakukan perjalanan keluar kota seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Banten. Tidak hanya itu, pelaku perjalanan luar kota yang menjadi klaster keluarga umumnya tidak menggunakan transportasi umum, melainkan kendaraan pribadi. Cegah penularan, warga diminta segera lapor jika kontak erat atau terpapar. Dwi juga meminta masyarakat untuk segera melapor apabila mendapat hasil positif saat pemeriksaan COVID-19. Melapor kepada puskesmas terdekat bisa mencegah klaster keluarga meluas dan bisa sesegera mungkin dilakukan tindakan pelacakan atau tracing. Bagi warga yang sudah memiliki hasil positif dari pemeriksaan COVID-19, dapat menghubungi puskesmas terdekat untuk dapat ditentukan kondisi keluhannya, kata Dwi. Bergejala atau dengan gejala ringan akan diarahkan untuk melakukan isolasi tempat yang sudah disediakan Pemprov DKI Jakarta. Kata Dwi, akan diusahakan untuk mendapat rujukan ke rumah sakit rujukan COVID-19 yang diadakan di Jakarta. Apabila warga kesulitan, dapat menghubungi ke posko tanggapan COVID-19 Dinas Kesehatan DKI Jakarta 24 jam di nomor 112 atau kontak 08 11 12 11 21 12, kata Dwi. ID minta pemerintah tegas. Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia Erlina Burhan meminta agar pemerintah tegas dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Pemerintah diminta untuk lebih keras dalam menegakkan protokol kesehatan di tengah masyarakat, agar fasilitas kesehatan dan tenaga medis tidak terbebani terlalu besar dengan penularan COVID-19 yang semakin masif. Menurut saya, harus lebih keras dan lugas dalam pencegahan. Harus lebih fokus pada pencegahan, kata Erlina. Dokter spesialis paru ini menilai, pemerintah semestinya tidak lagi berbicara soal penambahan rumah sakit untuk pasien COVID-19 saja. Namun, bagaimana agar di hulu masalah, yaitu penyebaran COVID-19 ini bisa teratasi sehingga fasilitas kesehatan tidak penuh seperti saat ini. Karena kalau kita main-main menambah kapasitas rumah sakit, main di hilir, itu tidak menyelesaikan masalah COVID-19, ucap Erlina. Anies minta pusat pimpin koordinasi Jabodetabek. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta agar pemerintah pusat turun tangan mengambil alih orkestra penanganan COVID-19 di daerah Jabodetabek. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, Anies meminta hal tersebut agar fungsi rumah sakit daerah sekitar Jakarta bisa lebih maksimal, agar ada peningkatan fasilitas di sekitar Bodetabek sehingga ketersediaan fasilitas di Jakarta bisa terus meningkat, tapi okupansinya turun, tutur Ariza. Permintaan Anies tersebut mendapat dukungan dari DPRD DKI Jakarta. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik menilai wajar jika Anies meminta pusat ikut turun tangan mengurus Jabodetabek.
Pasalnya, saat ini kasus COVID-19 di Jakarta terus meningkat dan tingkat keterisian rumah sakit juga semakin mengkhawatirkan. Saya kira wajar saja sih minta pemerintah pusat sama-sama menangani COVID-19 dengan Pemda DKI. Wajar karena cakupan wilayahnya Jabodetabek, kata Taufik. Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Bidang Kesra Zita Anjani. Ya, saya rasa wajar kalau sampai Pak Gubernur Anies angkat tangan juga, karena memang kasusnya luar biasa, kata Zita. Politikus PAN tersebut setuju dengan keputusan Anies yang meminta pemerintah pusat memimpin penanganan COVID-19 di Jabodetabek. Tidak perlu malu atau sungkan untuk meminta bantuan pusat untuk turun tangan, dan itu yang kami harapkan, kata Zita. Permintaan Anies direspon oleh Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular langsung Kementerian Kesehatan Sita Nadia Tarmizi. Nadia mengatakan pemerintah pusat akan melakukan intervensi secara komprehensif kepada wilayah Jabodetabek yang kini mengalami lonjakan kasus COVID-19 pasca libur panjang. Jadi nanti akan dilakukan intervensi secara komprehensif, bukan hanya sektor kesehatan, dari sisi penegakan hukum juga, kata Nadia. Nadia mengatakan akan mendorong rumah sakit yang memiliki potensi menambah perawatan ICU pasien COVID-19 untuk segera melakukan penambahan. Begitu juga penambahan kapasitas isolasi terpusat untuk pasien COVID-19 tanpa gejala atau gejala ringan. Namun, proses tersebut masih akan dibahas lebih lanjut untuk biasa terrealisasi. Masih akan dibahas lebih lanjut ya, karena ini akan bersama seluruh pihak, baik Satgas Penanganan COVID-19 yang melibatkan kementerian atau lembaga lainnya, kata Nadia.